رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وأصولهم وفرعهم، أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يعلي درجة في الجنة ويكثر مثوباتهم ويدل حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya ta'zimi para guru, para ustadz, para kiai, orang-orang tua kami, para pengampu, pengemban amanah, Mamanda kami, Mamanda Fadlah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, salam ta'zim saya sampaikan kepada guru kita bersama Ustadz Ahmad Qusyairi Al-Hafidh LC MH MM. Apa MM? Mandi kemayat. Ya, berarti kan beliau ahli di bidang itu. Alhamdulillah Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada pagi hari ini di hari yang penuh kebaikan ini kita dipertemukan Allah dalam satu majelis kebaikan, majelis talabul ilmi. Kita belajar untuk terus sama-sama memperbaiki diri. Mudah-mudahan majelis kita dijadikan majelis yang di situ terdapat Allah letakkan pandangan kasih sayangnya kepada kita. Bahwa dikatakan sebagaimana penduduk bumi melihat langit yang gemerlap dengan bintang, maka penduduk langit pun melihat bumi ini penuh dengan gemerlap cahaya yang dilihat oleh mereka. Ketika ditanyakan apakah itu, maka itu adalah rumah-rumah atau tempat-tempat yang di situ disebutkan nama Allah. Berzikir orang di dalamnya dan mereka belajar talabul ilmi dan berzikir. Artinya mereka menjadikan perkumpulan tersebut sebagai perkumpulan kebaikan. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan Allah dalam kebaikan seperti ini insyaallah. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dimuliakan Allah, kullu am wa antum bi khair, bi munasabati miladir Rasul, dengan munasabah momen di mana hari ini sama-sama kita memperingati hari dilahirkannya baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bicara tentang beliau, maka tidak ada nilai kecuali nilai kebaikan yang bisa kita ambil dari beliau. Tidak ada satu aspek kehidupan beliau kecuali semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Karena Rasulullah adalah paket lengkap, paket sempurna, baik sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, wabil khusus sebagai muallim, murabbi, dan sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam barisan beliau sebagai pengikut beliau yang setia, yang berjalan di atas jalan beliau insyaallah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang miladur rasul atau maulidur rasul, maka kita bicara tentang betapa banyak jasa beliau dalam kehidupan kita, dari sebelum kita dilahirkan, saat kita dilahirkan, setelah kita dilahirkan, sampai menjelang ajal, sampai setelah meninggal kita, sampai dibangkitkan kita semua kelak. Maka kita amat sangat berpaut dengan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustadz Qusyairi, Ustadz Kucai sebagai salah satu saksi bahwa betapa Maulidur Rasul itu di negara-negara Islam, di negara-negara Arab itu disambut dengan amat sangat luar biasa. Bahkan ada satu kebiasaan orang-orang Arab bahwa dengan caranya masing-masing, misalnya mereka bagi permen, bagi coklat, bagi makanan. Sambil salawat, ini sallallahu alaihi wasallam haqqir Rasul. Ini silakan ambil kue, silakan ambil apa? Untuk apa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah mungkin kalau kita tidak terbiasa makan permen, mungkin kita pacak makan pempek gendum, ini kita niatkan untuk Rasulullah. Kita traktir makan, kita niatkan untuk Rasulullah. Kalau memang susah, kita kumpul ke duit, adakan acara maulid. Itu sama baik. Intinya seperti itu, bahwa kita nafrahu bimaulidihi. Kita bergembira dengan dilahirkannya beliau yang mulia. Ikhwan yang muliakan Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas satu pembahasan yang pernah kita bahas tapi saya ingin mengulanginya, bagian dari tazkiratun nafsi untuk mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa sebagai manusia, paket manusia ini kan tidak disebut sebagai manusia kecuali dia pernah bersalah maupun lupa maupun khilaf. Maka bukanlah manusia kalau dia tidak salah dan khilaf. Maka kita tidak dituntut untuk jadi malaikat karena kita bukan malaikat. Tetapi dituntutnya dari kita bahwa ketika kita bersalah, maka kita segera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks itu kita akan membahas satu maqalah yang dinyatakan dalam kitab Nashihul Ibad, dalam maqalah yang ke-15, Babul Khumasi dinyatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Su'ila ba'dul hukama ay alladhina jarrabul umura. Telah ditanyakan sebagian ahli hikmah, siapa mereka? Alladhina jarrabul umur, yaitu mereka orang-orang yang banyak eksperimen ruhani mereka dalam banyak urusan, dalam banyak perkara. Ketika mereka ditanya, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat? Maka ditanyakan, apakah seorang hamba itu tahu ketika dia bertaubat, taubatnya itu diterima ataukah ditolak? Qala, maka berkata sebagian ahli hikmah, la ahkumu fi dzalika. Aku tidak bisa memutuskan hal tersebut. Ai fi kauni taubatil abdi maqbulatan aw mardudatan. Aku tidak bisa memberikan komen, kata mereka, tentang kondisi taubat seorang hamba diterimakah atau ditolak. Walakin akan tetapi, kata beliau, lidzalika liqablit taubah, yakni untuk diterimanya taubat itu alamatun. Akan tetapi taubat yang diterima itu ada tanda-tandanya. Sittatun, ada 6 perkara, ihdaha, salah satunya. Yang pertama, an yara ay ya'rifa nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyah. Bahwasanya dia tahu, yakni dia sadar bahwa dirinya tidak maksum, tidak pernah punya jaminan bahwa tidak bisa terlepas dari maksiat. Fayajuzu wuqu'uha fiha, boleh jadi dia akan tenggelam ke dalam maksiat tersebut. Yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, yara fi qalbihi al-farha ghaiban ay ba'idan anhu. Yang kedua, bahwa dia merasa bahwa hatinya itu al-farha, rasa senang-senangnya itu lari atau hilang darinya. Wal huzna syahidan, bahwa kemudian sebaliknya rasa sedih itu muncul. Hadiran indahu, kemudian hadir maksudnya bersamanya. Watsalisatu, yang ketiga, yaqrubu atau yaqrubu ahlal khairi wa yub'idu ahlas syarri khaufan minal wuqu'i fil ma'siyati. Yang ketiga, bahwa dia senantiasa dekat kepada ahlul khair, orang-orang baik, dan berusaha menjauhi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang buruk. Warabi'atu, yang keempat, yaral qalila minad dunya katsiran. Dia melihat perkara bagian di dunia ini yang sedikit itu banyak di dalam dirinya. Fayakhudhu minha biqadri daruratihi, maka dia mengambil bagian dari dunia itu sesuai kebutuhan saja. Wa yaral katsira min amalil akhirati qalilan, sementara dia melihat amal akhirat yang dilakukannya sedikit. Fayatlubu ziyadata alaihi, kemudian dia berusaha untuk menambahnya. Wal khamisatu, dan yang kelima, yara qalbahu mushtaghilan bima dhamin ay iltazam min Allah. Yang kelima, bahwa dia melihat dirinya itu sibuk dengan apa yang telah dijaminkan Allah,
min anwa'it takalif, yaitu apa yang telah Allah turunkan berupa syariat. Dia disibukkan untuk menjalankan syariat. Farighan, yakni khalian, kemudian kosong hatinya, amma dhamin fi kaflillahi ta'ala minhu, ay minar rizqi. Kemudian hatinya kosong daripada terus memikirkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yakunu hafizal lisan. Yang keenam itu dia berusaha menjaga lisan. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena penjelasan yang keenam ini panjang. Ikhwah ini dimuliakan Allah, bahwa sering saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan punya nama-nama yang baik. Maka kata Allah fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, berkenaan dengan nama ini kan macam-macam. Ada al-asmaul husna, ada al-ismul a'zam, ada nama-nama Allah yang baik yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Ada nama-nama al-ismul a'zam yang itu tercantum dalam Al-Quran kah, atau tercantum dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang Allah ajarkan kepada para nabi dan rasulnya, atau nama-nama yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba yang Ia pilih. Intinya Allah itu sangat suka, sangat senang manakala namanya dipanggil. Maka untuk kita orang-orang awam yang diberikan kemampuan belajar terbatas seperti kita, dalam kondisi level kita masing-masing, maka mungkin kita jauh dari al-ismul a'zam, maka kita memanggil Allah dengan nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik itu kan ada Al-Ghafur dan Ghaffar. Ghafur itu Maha Pengampun, Ghaffar itu Maha Pengampun. Makanya kalau ada orang sering dipanggil Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, itu sama, ya. Artinya hamba Allah yang Maha Pengampun. Nah, ikhwah, perbedaannya kemudian para ulama al-shawab menyatakan seperti ini, kalau Ghafur itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua jenis dosa yang dilakukan hambanya. Besar atau kecil, ketika hamba tersebut taubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah akan ampuni itu. Ghaffar mengacu kepada sifat manusia yang sering salah dan lupa. Artinya Allah ampunannya terus berulang-ulang. Ketika seorang hamba salah, kemudian dia taubat diterima Allah, tenggelam lagi karena iman yang rendah dalam kemaksiatan, maka kemudian minta ampun, Allah ampunkan lagi. Sampai kapan? Sebelum malam yugharghir, sebelum rohnya itu sampai ke tenggorokannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka ada seseorang pelaku kemaksiatan bertanya kira-kira, wahai Tuan Guru, ini taubat saya diterimakah atau tidak? Datang kepada ba'dul arifin, ba'dul hukama, kepada ahli hikmah. Ahli hikmah ini sering disampaikan bahwa ahli hikmah ini adalah orang-orang yang jarrabul umur. Mereka yang telah punya experience, pengalaman dalam beberapa pengalaman ruhani. Artinya orang-orang ahlul mukasyafah, orang-orang yang bisa tembus pandang, mata batinnya bersih segala macam. Terkadang kan orang-orang seperti ini dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian bagi orang yang membaca kitab Tazkiyatun Nafsi Said Hawa, ini kan Said Hawa kan mengambil dari Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana kondisi kita untuk mengetahui diri kita, level kita yang sebenarnya. Maka kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan seperti ini, carilah orang-orang yang mau atau mampu atau bisa melihat kekurangan dirimu. Dalam bahasa ahli tasawuf, bahwa kita mencari orang-orang yang batinnya bersih sehingga aib kita itu kelihatan. Bapak dimuliakan Allah, dalam banyak khazanah literatur kita temukan betapa banyak orang-orang soleh yang kadang dia manggil orang, anjing kau sini, maaf ya, ini bahasanya kasar, kau anjing sini. Padahal yang dipanggil manusia. Sementara kita tahu ternyata dalam Islam enggak boleh kita panggil orang wala tanabazu bil alqab. Ya enggak bisa, karena orang itu dalam kondisi itu melihat fulan bin fulan, dalam penglihatannya itu ya memang anjing karakternya. Mana buktinya? Seperti kita lihat dalam sejarah Sayyidina Hasan bin Ali binti Fatimah binti Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika satu saat beliau sedang duduk di pelataran Ka'bah sambil menangis melihat orang-orang yang tawaf. Ketika menangis, wahai guru, kenapa anda seperti itu? Saya lihat tidak ada manusia yang tawaf ini. Manusia ini yang tawaf. Ya sudah, kata beliau, didoakan
Saat itu mukasyafah. Ini muridnya pun langsung menangis karena dilihatnya tidak ada satupun manusia yang tawaf. Manusia tapi dengan karakter yang macam-macam. Ada yang seperti ular, seperti babi, seperti anjing, segala macam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pernah pesan seorang guru kepada kita bahwa ketika kamu pengen melihat, cari orang bukan orang yang memuji dirimu, tapi carilah orang yang memanggilmu dengan karaktermu yang asli. Artinya ketika engkau belum bersih, engkau masih dalam pencarian, maka sini kau, monyet ini. Maaf ya, kasar ya. Tapi ternyata memang kelihatannya kita itu monyet. Ngapo segalanya nak dipolok. Tahu polok bahasa dusun itu tahu beliau. Dipolok tuh segalanya nak diembat. Ya monyet kita injak pisang dimakannya. Kita injak lagi, apakah ditolak? Diambil Pak tangan kanan. Ditolak? Enggak, tangan kiri. Dikasih lagi, masih diambil. Di mana? Pakai kaki kan, pacak jepit kakinya. Ulang 4 tinjuk lagi, ini jepit kanan kiri diambil lagi. Begitukah kita? Mungkin kita mak itu. Pengen terus minta kebaikan, minta nikmat rezeki, tak pernah merasa cukup. Mungkin kita sama karakternya seperti itu. Nah, ketika berjumpa dengan orang-orang seperti ini ikhwan banyak. Cuma memang server mungkin kita lagi berbeda dengan beliau. Mungkin gelombang kita masih belum sama dengan beliau, jadi tidak ketemu. Kalaupun ketemu, kadang-kadang orang seperti ini berupaya ngempet mulutnya tuh nahan-nahan, jangan sampai terucap. Maka sebenarnya kalau kita berada ini, kalau kita dekat para ulama, orang-orang khawas ahli ibadah ini, ngeri-ngeri sedap Pak. Tanggung jawab seperti ngajar seperti saya tuh ngeri-ngeri, ngajar di Kutong, ngajar di mana-mana, Masya Allah banyak orang-orang seperti ini. Tapi karena tawaduknya mereka tuh menyimpan, nggak sampai keluar omongan-omongan yang tak bagus. Padahal mungkin dalam penglihatan mereka kita nih ya Masya Allah mungkin bukan manusia. Maka kita berupaya mencari orang-orang seperti ini, tapi bukan yang, kau ini cak monyet, bukan. Kita kejengoan Pak. Orang-orang seperti itu batin kita akan merasa ini betul-betul orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Tidak muat-muat, pecah-pecah, kasyaf itu tidak. Memang kelihatan orang-orang seperti ini. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kalau tak ketemu, kata Imam Ghazali, dengan orang-orang seperti ini, karena banyaknya dosa kita, maka berkumpullah dengan siapa? Mintalah nasihat kepada orang-orang yang banyak kenal dengan Al-Quran dan Sunnah dan hikmah secara teori, maksudnya seperti ini. Orang itu kan bisa kelihatan, kau ini kekuranganmu dalam sependek yang aku tahu kekuranganmu ini, kau ini bakhil sekali, karaktermu seperti itu. Bisa. Maka kita mencari teman yang mau menunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Cari Pak. Kita jangan cari teman, mana ceramahku tadi bagus tak? Itu basi sudah. Bagi kita ini mencari orang yang apalah kurangku. Ini teman yang kita minta tolong kasih tahu saya, dia pun jujur ngasih tahu lillahi ta'ala. Dan biasanya orang kalau memang jujur lillahi ta'ala ngasih tahunya itu biasanya 4 mata. Face to face, berdua saja. Seperti yang pernah diceritakan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Satu saat, ini dalam riwayat la'alla shawab, tolong ingatkan saya kalau salah. Pada satu saat Al-Imam Asy-Syafi'i lewat, melihatnya gurunya, muridnya sedang ngajar, Imam Ahmad bin Hanbal. Dilihatnya itu seperti ini kondisinya. Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pohon, terteduhi dengan bayangan pohon, sementara muridnya itu agak kepanasan. Ya, murid-murid tidak masalah, namanya dengan guru biasa baik. Tapi ini tidak patut. Maka Imam Syafi'i biarkan. Dia tidak ditegur di tempat. Malam-malam kira-kira jam 11, jam 12, tok. Assalamualaikum. Ya Allah guru, waalaikumsalam, ada apa? Minta izin, minta maaf. Sengaja dalu-dalu supaya diharapkan tidak ada orang yang tahu. Baru kemudian dia kasih tahu. Gini, tadi minta maaf, tadi ku jingok kau pas ngajar, ente pas ngajar tadi, kau tadi terteduhi, kamu dalam naungan, sementara murid-muridmu kepanasan. Itu tidak patut bagi kita sebagai pengajar. Maka sang murid menangis, Masya Allah, atas peringatan guru bahwa betapa sayangnya guru tidak mau menjatuhkan karakter martabat seorang muridnya di depan murid-muridnya. Ikhwan dimuliakan Allah. Tapi Ustadz, mak mano kadang-kadang ada wong yang negur itu di depan wong banyak. Nah, husnudzonnya bagaimana? Husnudzonnya adalah jangan-jangan setelah itu tidak punya kesempatan lagi untuk diingatkan. Contoh terjadi,
Allahyarham Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Qari Nuri, bapaknya Ustadz Mudrik, Kiai Mudrik itu pernah menurunkan orang, kalau tidak salah, menurunkan orang dari khutbah. Di dalam cerita juga banyak di Sekatiga di kampung beliau ada kejadian orang-orang yang diturunkan, "Woi, turun kau, tidak sah." Kenapa? Khutbahnya kurang syahadat kah, kurang solawat, kurang rukun dalam khutbah Jumat. Yang seperti itu kalau dibiarkan, Pak, satu masjid itu tidak sah Jumatannya. Artinya apa? Memikirkan nama baik karakter orang tersebut, misalnya marwah muruahnya itu, wibawanya itu maslahat, memikirkan menjaga nama baik. Tapi menjaga kemaslahatan sholat Jumat orang beratus-ratus jauh lebih utama. Maka kadang ulama, kadang mereka diingatkan langsung di tempat. Karena mengapa? Karena ditakutkan kalau tidak diingatkan akan terulang kesalahan seperti itu. Sementara momennya mungkin tidak akan terulang lagi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, berarti tinggal yang mengingatkan atau yang diingatkan sama-sama legowo, sama-sama ikhlas lillahi ta'ala. Nah ikhwan dimuliakan Allah, jadi bicara tentang orang seperti ini, kalau ada teman yang mengingatkan kita, maka syukuri bahwa teman-teman seperti ini adalah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kekurangan kita? Kita buat list aib, list dosa hati, list kekurangan-kekurangan hati. Ada amarah, ada dendam, ada bakhil, ada ini itu, dengan tanda-tandanya masing-masing. Kemudian kita baca satu-satu, paskan, cocokkan dengan diri kita, dan kosongkan diri kita dari pemaafan terhadap diri sendiri. Bakhil, oh ya aku tidak bakhil. Padahal tiap hari ketika datang proposal selalu nolak. Itu kan namanya mencari-cari, masih ego dengan dirinya sendiri. Maka kita buka aib diri kita sendiri, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, dengan hati yang paling jujur. Masuk dah list, masuk. Berarti ya Allah dapat ponten sekitar ada 10 kekurangan. Maka itu ikhwan, setelah kita mengevaluasi, kita istighfar, taubat kepada Allah. Nah tetapi kemudian ternyata taubat kita ini kan tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Hijrahnya kita ini diterima atau tidak. Rasa semangat kita memperbaiki diri ini diterima atau tidak. Maka kata sang syekh ini ketika ditanya salah seseorang jamaahnya, saya tidak tahu apakah taubatmu diterima atau tidak. Tapi ada indikator, kata beliau. Ada tanda-tanda bahwa taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah atau tidak. Apa tanda-tandanya? Yang pertama kata beliau, yara fi qalbihi al-farha ghaiban. An yara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati. Yang pertama, bahwa dia melihat dirinya tidak pernah punya jaminan terlepas dari maksiat. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, bahwa sebagai seorang hamba kita harus sadar bahwasanya kita semua ini dengan apapun peran kita. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi marbot, ada yang jadi jamaah, ada yang jadi kepala keluarga. Jangan pernah merasa yakin bahwa kita tidak pernah salah. Kita ini tidak punya jaminan tidak salah, Pak. Maka ketika rasa itu bahwa kita tidak mungkin tidak salah, artinya kita pasti berpotensi punya salah, dan pasti kita punya kesalahan, dan kita pasti punya dosa, maka itu tanda-tanda bahwa orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah. Rasa perasaan kesadaran itu tidak bisa direkayasa. Oh ya aku ini sadar, aku ini, tapi itu baru ucapan, belum bentuk kesadaran. Kesadaran itu adalah manakala pikiran yang paling jujur dalam dirinya mengatakan, betul ya Allah aku ini banyak salah. Dan pada hakikatnya memang salah ikhwan. Karena ikhwan yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini karena merasa sesuatu yang sudah berulang-ulang, kesalahan Pak ya, dalam teori NLP, Neuro Linguistic Program itu menyatakan seperti ini. Satu kesalahan itu akan dimaklumi manakala kita lakukan secara berulang-ulang. Hari ini orang mencuri akan mengatakan salah. Besok dia mencuri lagi akan mengatakan salah. Lama-lama dia akan menganggap itu pencurian merupakan hal yang biasa. Oke, pencurian bukan hal yang ya sudah tahulah Ustaz kalau mencuri. Nah sekarang bagaimana? Bahkan ikhwan yang dimuliakan Allah, bahkan tanpa kita sadar tiap hari mungkin kita melihat aurat orang lain. Ketika dia tidak pakai jilbab, maka bagian dari yang boleh terbuka muka dan telapak tangan itu kan sudah merupakan aurat. Tiap hari dijenguk, ya dosa Pak.
Biasa be, ya biasa be gitu bagi kita kan. Maka ikhwan ibn Allah, maka tidak berlebihan kalau dikatakan tiap hari kita pasti berdosa. Bedanya ada yang sadar dengan dosanya, ada yang tidak sadar. Nah, orang-orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak akan pernah lepas potensi kesalahan dan maksiat. Baik dalam ucapan, perbuatan ataupun apa yang terbersit dalam hatinya. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ternyata bagaimana supaya kita tahu bahwa itu salah atau tidak, yaitu satu majelis ilmu. Itulah fungsi majelis-majelis ilmu seperti ini. Duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang yang mau mengingatkan kita. Minta sama Allah supaya ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Itu semua cara bahwa supaya kita tahu bahwa kita ini berdosa atau tidak. Yang paling jelas, maka acuannya adalah kita melihat keseharian manusia yang paling mulia yang dilahirkan pada hari ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu tidak ada rasa jaminan bahwa dia tidak pernah punya salah. Pasti punya salah. Pasti, Pak. Nah, itu yang jadi masalah adalah kita tidak pernah merasa salah. Nah, di situ masalahnya. Tidak pernah salah, tidak pernah berdosa, tidak pernah nyakiti wong, tidak pernah nyinggung perasaan. Padahal sebenarnya kita banyak salah. Nah, masalahnya di mana? Ya itu masalahnya. Berarti kita harus banyak lagi memperbaiki kualitas taubat kita. Yang kedua, orang-orang yang taubat kepada Allah itu yang taubatnya diterima, kata ahli hikmah ini, bahwa dia melihat rasa senang, rasa gembira berleha-leha itu hilang. Yang muncul rasa sedih. Maknanya mana, Pak? Maknanya bahwa orang yang taubatnya diterima oleh Allah lebih cengeng, Pak. Sesangar-sangar, mari dalam cerita kita baca, orangnya masih hidup. Sesangar-sangar siapa? Mike Tyson, Pak. Sebelum Islamnya. Bagaimana Mike Tyson? Ini betul-betul mesin pembunuh. Benar kan belum sampai 1 menit selesai KO musuhnya. Karena memang dia ceritakan bahwa nafsu memang membunuh itu tuh orang harus habisi. Minumnya minuman keras, kemudian makan sesuatu yang diharamkan Allah, bergaul dengan orang-orang yang keras hatinya, dimasukkan dalam otaknya bahwa musuhmu harus kau habisi secepat mungkin. Bayangkan uang, bayangkan wanita, bayangkan kesenangan seperti itu. Jadi nafsu membunuhnya tinggi. Tinggi betul. Tapi lihat ketika dia sudah Islam. Baca lihat sejarah bagaimana. Seorang Mike Tyson menangis. Lucu. Yang padahal kamus itu tidak ada dalam dirinya. Maka berbahagialah bapak-bapak ketika ada salah seorang di antara kita bahwa mungkin kita merasa gampang apalah, gampang dia nangis ini. Bersyukur, Pak. Tapi Ustadz malu, dia omong ke cak preman India, muka sangar katanya, betisnya pukang Maradona, hatinya Madonna katanya, misalnya kira-kira itu. Ya tidak masalah, bersyukur bahwa dinyatakan dalam Al-Quran bahwa yakhiruna sujjadaw wa bukiya, bahwa salah satu karakter hamba Allah yang Allah ini, mereka tuh merendahkan dirinya, mereka suka bersujud dan suka menangis terhadap kesalahan-kesalahannya. Berarti apa? Berarti ketika kita menemukan bahwa kita gampang menangis, cengeng, dengarkan puisi kita sudah tersentuh, dengarkan nasyid, nasihat, dengarkan solawat itu kita menangis, mahalul qiyam kita menangis bersyukur. Itu hati yang lembut. Itu tanda-tanda bahwa orang tersebut taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut ini dijuk nasihat masih baca ketawa itu. Dengarkan nasihat yang parah-parah tapi kita ketawa-ketawa. Oh, Ustaz itu lucu. Tidak kata nilai-nilai tergetar ke hatinya itu kita ngeri. Tapi Ustaz, kami ini kan mak mano tidak baca, tidak ketawa Ustaz. Yo, Ustaz ini hobi main. Bukan itu masalahnya. Maksudnya adalah bahwa dalam keseharian kita boleh jadi sebulan sekali, boleh jadi mungkin seminggu sekali, boleh jadi setiap hari. Ada kalanya ketika disebutkan nama kebaikan, nama Allah, nama Rasulullah, berlinang air mata. Ketika diingatkan kita ngantar jenazah, kita melok nangis walaupun bukan keluarga, walaupun bukan teman, tiba-tiba ya Allah. Ngapo? Karena terbayang aku mau itu juga kira-kira. Nah, ini tanda bahwa hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu, Pak, untuk menangis. Laki-laki itu wajib menangis, jangan ditahan-tahan. Kalau nak nangis, nangislah sekarang. Ya. Karena kenapa? Daripada kita nangis di dalam alam barzah, naudzubillah, Jadi tangisannya bagaimana? Bahwa orang yang
orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya lembut, hatinya betul-betul cepat tersentuh. Ingat orang tua nangis, doakan orang tua nangis, ingat guru-gurunya. Tapi Ustaz, tidak segampang itu. Tapi tetap bahwa dia pernah merasa sedih, maka itu merupakan bagian dari taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab, maka diriwayatkan di ikhwan bahwa dalam riwayat yang sering kita terima, kita dengarkan, kita baca dalam riwayat, betapa para sahabat itu kan gagah-gagahnya minta ampun kalau siang hari. Tapi kalau malamnya itu nangis, itu merengek-rengek. Merengek pecah budak kecil, nak minta duit sama maknya. Oh, ya Allah, nah, nangis itu bercucuran air mata. Itu biasa itu. Itu bukan apa-apa. Itu menunjukkan bahwa itu orang memang taubatnya, indikator taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa kalau hati kita sudah dilembutkan oleh Allah, jangan malu. Dan kita kalau nyengok kawan itu jangan diolah, oh budak ini jantan dan tiga karati masih cengeng kan nih pecah budak betino. Di situ bola masalahnya. Ya. Padahal malulah kita yang tidak pernah menangis, berarti hati kita keras. Itu ya ikhwan. Kemudian selanjutnya faktor yang tak kalah penting yang ketiga, yaqrubu ahlal khairi wa yub'idu ahlal syarr. Orang yang taubatnya diterima maka kelihatan dari pergaulannya. Maka dinyatakan dalam mahfuzat yang diajarkan oleh guru-guru kita bahwa anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqaran yahtadi wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu yahtadi. Bahwa terhadap seseorang tidak usah kau tanyakan siapa dia, karaktermu bagaimana, cukup lihat orang di sekelilingnya, kesehariannya bagaimana. Teman-teman duduk, kerabat, maksudnya teman akrab, bahasa kita kalau bahasa sekarang circle-nya itu seperti apa. Lihat circle-nya, maka kita akan bisa menilai orang tersebut seperti apa. Kalau dia jahat, kata Imam Syafi'i, kalau temanmu kira-kira potensi menjauhkanmu dari Allah, ya sudah, fajannibhu sur'atan, jauhi dia sesegera mungkin. Tetapi jikalau dia orang baik, kejar dia. Jengok ada kawan tiap hari baca sejuz sehari, ini rapat Pak, merapat ke orang seperti ini. Karena kenapa? Berarti ada nilai kebaikan yang bisa diambil. Karena kenapa? Sebagaimana keburukan itu menular, maka kebaikan itu pun akan menular. Maka kita ingin melihat fulan bin fulan, tidak usahlah tahu Ustaz Kusyairi itu gimana orangnya. Lihat teman-temannya, ahli Al-Quran, orang soleh segala macam. Maka akan ketahuan bahwa beliau adalah orang-orang sesuai dengan yang di sekitarnya. Pun kalau ingin melihat temannya, lihat Ustaz Kusyairi. Ya, setiap foto salam 4 jari, berarti teman-temannya juga sama seperti itu. Ya, siap-siap berarti tutup pintu sama orang rumah. Ya, jadi ikhwan dimuliakan Allah, bahwa ternyata persekitaran itu akan mempengaruhi bahwa orang itu diterima taubatnya atau tidak. Kelihatan kok dari pergaulannya dulunya, pergaulan yang masya Allah, tabarakallah, naudzubillah, semua naudzubillah, bahwa tiap hari nyekek botol. Bukan botol hoya Pak, botol setua itu nih. Ya. Dicekek, mabuk. Pecah saudara-saudara kita ini dikatakan kalau saudara kita, teman-teman kita orang Papua, kalau dia berduit, tiduknya tidak di rumah, tiduknya dalam got. Di jalan. Kalau tanda dia di rumah berarti dia sedang buntu, ketik duit. Jadi kalau ada duit mabuk sampai dia tidak tahu tidur di mana, tidur di got, di pinggir jalan segala macam. Tapi setelah itu ketika dia berhijrah, maka teman-temannya sudah ahli masjid, ahli zikir, ahli majelis, masya Allah. Maka yang seperti ini itu tanda indikator taubatnya diterima oleh Allah. Maka perbaiki, kalau ingin kita memperbaiki diri bertaubat, maka perbaiki pergaulan. Kenal dengan teman yang lama boleh, tapi kalau terlalu akrab, maka ditakutkan kita akan takut akan kembali pada lubang kemaksiatan yang sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keempat, yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amal akhirati qalilan. Yang keempat yang tak kalah penting, orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kelihatan dari sudut pandangnya terhadap dunia dan sudut pandangnya terhadap amal akhirat. Banyak cerita teman-teman yang hijrah ikhwan, orang-orang kota besar ini. Palembang tidak tahu lah masuk besar atau belum. Yang jelas setelah mulai macet. Berarti itu tanda-tanda kota besar. Dulunya Ustaz, saya ini tidak tahu Ustaz,
duit 20 juta sebulan tuh kemana, 50 juta sebulan tuh ngelebang baik Ustaz. Ada tender ini tender itu. Ya maaf Ustaz, malu ceritakannya gitu. Intinya tidak jadi barang. Tapi sekarang setelah saya tinggalkan semua itu pekerjaan. Bahkan 50.000 sehari itu sudah banyak bagi aku Ustaz. Bersyukurin sama Allah. Zaman dulu sehari menghabiskan 5 juta tuh biasa Ustaz. Tapi hati ini gelisah. Kemudian was-was terus, tidak baca tidur, segala macam. Amarah terus, emosi sama orang rumah. Anak-anak sisip dikit, membasuh kita, ditempeleng. Tapi sekarang ya Allah dikasih 1 juta, 2 juta sebulan Ustaz, rasanya biasa baik, tenang-tenang baik. Ini kami pernah dengar dari teman-teman yang hijrah, Masya Allah. Itu berarti dia sudah menganggap yang sedikit dari dunia itu sudah banyak. Sementara sebaliknya, ketika dia melihat bahwa amal ini yang sudah dia lakukan sangat banyak, ini dia merasa bahwa belum punya apa-apa untuk dipersembahkan depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik ikhwan, bahwa ternyata bandingkan atau kita bisa lihat dengan di sekeliling kita atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mungkin terjebak dalam lemahnya iman saat itu. Maka kita akan temukan ada orang-orang dulunya kok rasa uangnya banyak, tapi rasanya gelisah terus. Sekarang ketika tinggalkan pekerjaan lama, masuk kepada dunia baru dalam kondisi yang baru, sedikit dalam pandangan orang banyak, tapi bagi dirinya dia merasa cukup. Hadza huwa taubatuhu maqbulah. Ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian dia melihat bahwa amalnya tidak pernah merasa banyak. Sebelumnya itu di absen itu tidak pernah ketemu orang dengan dia. Ketemunya setahun 2 kali. Dan biasanya itu duduk paling depan, takbirannya paling kencang. Nah, ini kalau orang takbiran paling kencang itu jangan-jangan takbirannya cuma 2 kali dalam setahun. Ya. Jangan ditawakan kita ini yang dalam nawak wong. Iya. Artinya dia tuh cuma sholatnya tuh sholat id ya Pak. Ada yang bisa itu ada. Maka saat itu dia merasa, Tuhan tuh maha penyayang katanya. Tuhan tuh maha baik. Untung aku lek semayang. Itu berarti kan bahwa dia merasa bahwa amalnya masih banyak. Tapi ketika dia hijrah, ya Allah malu dengan kawan-kawan sekitar. Ya Allah rasa dak kati amalku ini, ya Allah apa yang pacak kau persembahkan. Nah, ini perasaan seperti ini itu menunjukkan taubatnya diterima oleh Allah insyaallah. Kemudian yang keempat, yang kelima, bahwa orang tersebut dia tidak disibukkan otaknya, fikirannya dengan apa yang bima dhamina minallah. Jadi dengan apa yang Allah turunkan berupa takalif. Jadi ketika terhadap urusan-urusan syariat, dia ini sibuk terus terhadap urusan syariat. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang belum kugawi ke? Orang taubat itu Pak, biasanya pikirannya utang terus Pak. Utang apa? Utang semayang. Kan banyak syariat-syariat yang dia tinggalkan selama dia sedang dalam kondisi meninggalkan Allah saat itu. Sedang iman sedang rendah, masuk ke dalam kubangan maksiat, kan banyak apa kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Biasanya orang yang taubat diterima oleh Allah itu biasanya dia akan merasa, mak mano sholatku kemarin Ustaz segala macam. Nah, dia sudah merasa takut dengan apa yang syariat yang ditinggalkan, dan dia juga terus berpikir mak mano supaya syariat hukum-hukum yang Allah turunkan berupa kewajiban-kewajiban bisa dia laksanakan. Maka ikhwan, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, jangan ngomong ke kau ini so alimnya, nah jangan. Justru sampaikan motivasi dirinya. Merasa dia banyak utang, bayar. Mak mano qadha. Setelah itu gantikan dengan sedekah, gantikan terus seperti ini. Kita ikut memotivasi dan mendukung taubatnya, bukan didemotivasi, bukan. Lalu masuk masjid, oi lur, tumben ke masjid. Nah, yang seperti ini ikhwan, kata-kata tumben ini, kata yang nak masuk masjid, ya sudahlah sama itu. Sekalian be aku keubangan lumpur sekalian. Dak pernah masuk masjid gara-gara kata-kata tumben tadi. Ikhwan dimuliakan Allah, kita berhati-hati. Melihat teman kita katakan ahlan wa sahlan. Payo dia turi. Mano, aku ado sewet segala macam. Nah, itu kan lemak. Ini apa lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, kalau tadi dia disibukkan dengan apa hutang syariat yang belum aku lakukan, sementara dia sudah tak memikirkan rezeki,
Bukan tak galak nyari rezeki, bukan. Karena dia sudah yakin dalam dirinya bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Tinggal kita jemput bayar rezeki. Bukan nyari, ikhwan. Nyari itu kan berarti sesuatu itu belum ada. Sekarang tinggal kita jemput baik. Maka pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, "Wahai Umar, tiap hari kana minta, ya Allah berikan berkah rezeki, berikan berkah rezeki. Ngapa nak minta berkah?" Kata beliau, rezekinya lah ada. Tinggal manfaat dari rezekinya ada apa tidak. Nah sekarang aku minta kepada Allah kemanfaatan dari rezeki itu supaya diberikan kepada aku. Rezekinya sudah Allah jamin kok, kata beliau. Sebelum kita lahir itu sudah tercatatkan rezeki kita masing-masing. Tinggal kita mencari keberkahan pada rezeki tersebut. Maka orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hutangnya yang difikirkan hutang tentang hutang hukum Islam, hukum akhirat, sementara tentang dunia dia sudah easy going bela, ya, nothing tulus. Yang keenam, orang yang taubatnya diterima Allah, hafizul lisan, yakunu hafizul lisan, bahwa dia terus menjaga lisannya. Ini yang susah, ya. Karena lisan ini kan mau tak mau kita ini kan bicara setiap hari. Maka orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, indikatornya ada perbaikan pada aspek apa yang dia ucapkan. Dulu kalau ke zaman dahulu ngomong-ngomong seluruh isi Ragunan itu biasa, ya. Isi marga satwa itu diucap ke galo. Isi sewet muncul galo kalau dia marah. Tapi sekarang apa tahu isi sewet itu itu maksudnya. Tetapi setelah dia itu makanya dia berhati-hati. Dia tidak gampang mencerca, tidak gampang menghina, tidak gampang namimah, memfitnah, dan paling keseharian paling kerasa ucapannya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Maka orang-orang yang taubatnya diterima Allah ada perbaikan dari aspek lisannya. Dulunya yang diucapkan yang membuat Allah murka. Sekarang ketika dia taubat, maka yang dia sampaikan hal-hal yang tidak mengundang murka Allah, bahkan sebaliknya, mazama lisanuka rutaban bidzikrillah, bahwa lisannya terus dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan taubat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dijadikan hamba yang memperbaiki diri kita hari demi hari, sehingga ketika kita menghadap Allah maka semuanya sudah dibersihkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ikum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kullu am wa antum bi khair, dengan munasabah dengan peringatan Maulidur Rasul pada hari ini, mudah-mudahan semangat kita terus semakin membuncah, membaik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Diatori, enak bertanya. Ustaz Fadlan yang jawab. Fadal, doktor. Diatori. Baik. Nah, baik. Kita nak nambah, ayo. Ya, baik. Jadi tata cara taubat, ya, Pak Dokter. Memang ada dikenal sebagai sholat taubat, bahkan disebut sebagai mandi taubat. Memang ada. Mandi taubat ini artinya kita melaksanakan mandi besar, niatnya bagian dari bentuk taubat kita kepada Allah. Ini kan termasuk mandi yang disunnahkan, ya, terhadap orang yang
berharap bahwa dengan mandi tersebut mungkin pernah ada najis yang tak dibersihkan atau najis ma'nawi yang tak kelihatan, itu Allah bersihkan melalui air yang memang kita niatkan untuk taubat tersebut. Hukumnya sunnah mandi taubat, ya. Karena sebagai sebagai lambang perlambangan taubat kita yang serius kepada Allah. Yang kedua, memang Al-Qur'an itu menyatakan bahwa air itu memang mempunyai berkah. Bahwa kami turunkan air itu liyutahhirakum bih, supaya kamu disucikan oleh Allah SWT. Bentuk suci ini salah satunya ketika seorang mandi taubat, maka itu bukan upaya bagian dari taubat. Itu satu. Kemudian bagaimana sholat taubat, apakah ada waktu khusus? Tidak ada. Tapi tentunya bahwa sholat sunnah ketika yang sifatnya seperti itu, maka lebih diutamakan dilakukan pada malam hari atau sepertiga malam, dikaitkan dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap malam Allah menurunkan malaikatnya. Allah menurunkan malaikatnya, kemudian sepertiga malam itu malaikat itu fanada fayunadi munadin minas sama. Maka kemudian memanggillah penyeru, malaikat penyeru tersebut, fahal min mustaghfirin fa'aghfiralah, fahal min taibin fa'atubalah, bahwa adakah ada orang yang mau istighfar kepada Allah maka aku ampuni, kata Allah. Maksudnya malaikat itu menyampaikan berkata Allah. Kemudian adakah yang mau bertaubat maka aku terima taubatnya. Adakah fahal min sa'ilin fa'ujibalah, ada orang punya hajat aku akan kabulkan hajatnya, kata Allah SWT. Ini artinya apa? Artinya bahwa ternyata taubat itu memang lebih diutamakan dilaksanakan di sepertiga malam, bagian rangkaian tahajud. Supaya apa? Untuk malam itu Pak beda berkahnya. Memang malam itu beda berkahnya, maksudnya sepertiga malam sampai akhir itu kan menimbulkan dampak kejiwaan yang luar biasa. Ya, bagi ahli maksiat maka malam merupakan momen yang tepat, tapi bagi orang yang pengen dekat kepada Allah maka malam merupakan saat yang paling tepat untuk menambah perasaan luar biasa. Apakah ada bacaan-bacaan khusus? Ya banyak. Ya, Rasulullah kan ada zikir-zikir, bagian dari zikir taubat, yang kalau kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali itu kan bagian dari taubat sebenarnya. Intinya taubat itu mengembalikan diri kita kepada fitrah kita, itu intinya. Bahwa kita yang selama ini mungkin kita punya mobil, punya badan, kita kotor, kemudian kita basuh, bersih benar-benar, itu kan bentuk inti taubat seperti itu. Apakah ada bacanya? Maka bacanya ada. Salatnya bagaimana? Ya kalau tidak baca, yang paling umum dalam riwayat ya qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Tapi kalaupun ada ijazah khusus dari gurunya, laksanakan sesuai dengan ijazah. Apakah ayatul kursi sekian, misalnya baca ayatnya sekian. Tapi kalau tidak ada, berlakulah keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang kita baca, kita laksanakan. Inti dari taubat hati. Taubat itu yang pertama an-nadamah. An-nadamah itu artinya menyesal dengan perbuatan. Perbuatan yang mana? Pertanyaan berikutnya. Perbuatan yang mana, Be? Perbuatan yang mana, Be, itu maksudnya kita merasa kita berdosa, tapi kan dari sekian banyak itu kan ada big 10, big 5-nya kan. Ada ranking 3, ranking 5 dosa yang besar yang kita lakukan itu ada. Maka fokus kita di situ untuk menghadirkan rasa penyesalan, ya enggak apa-apa. Karena kita merasa bahwa itu bagian dari kesalahan yang luar biasa. Tapi ingat ikhwan, ini taubat yang kaitan dengan diri sendiri loh ya. Kalau kita pengen taubat yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, tunaikan dulu. Oh ya Allah, aku minta maaf ya Allah, punya utang 1 miliar dengan orang itu, bayar dulu Jo. Tak pacak taubatmu tak terima. Ya, jadi harus realistis lah kita. Pengen taubat ya betul, merasa sudah taubat tapi utang belum dibayar. Merasa taubat terhadap orang yang digibahi belum minta maaf, belum pacak. Kaget di akhirat selesai. Ini ada dulu pernah satu pertanyaan ke kami. Ustadz, bagaimana ada orang yang dia korupsi, terus dia taubat kepada Allah, maka tidak pacak mah itu. Dia harus punya uang sejumlah yang dikorupsikan, serahkan pada negara. Begitu. Minta maaf lemak nih kan kata Allah. Ya harus sesuai, realistis. Karena kenapa? Ketika dia korupsi, betapa banyak hak-hak orang yang harus mendapatkan uang itu, kemudian dia makan. Nah caranya kembalikan kepada negara. Kalau tidak bisa, maka berikan kepada orang-orang sosial, fasilitas-fasilitas umum, kepada jompo, pada anak yatim seperti itu.
Jadi jelas bahwa taubat itu harus dengan kaitan diri sendiri dulu kepada Allah. Misalnya kalau mabuk-mabukan kan kaitan dengan orang lain biasanya ya. Walaupun tetap ada sebenarnya. Tapi secara umum misalnya dibandingkan dengan minum-minuman keras, dengan menghibah orang lain itu kan beda. Karena menghibah orang lain ada objek orang lain yang kita kaitkan di situ. Minta maaf dulu baru minta taubat kepada Allah. An-nadamah, menyesal. Kemudian yang kedua, berupaya menggantikan apa yang buruk-buruk itu digantikan dengan yang baik. Kalau dulunya hari-harinya tuh dipakai seperti tadi kumpul dengan ahli maksiat, sekarang gantikan dengan dengan pergaulan circle yang baik. Artinya yang buruk-buruk itu gantikan dengan yang baik, maka insya Allah Allah akan hapuskan itu semua. Kemudian berikutnya, jangan pernah merasa bahwa taubat kita pasti diterima. Jangan pede gini, Bang. Kita tetap harus ada rumus H2C, harap-harap cemas. Kita berharap bahwa taubat kita diterima, cemas bahwa taubat kita tidak diterima Allah. Itu tetap harus ada supaya seimbang pola pikiran kita. Kadang merasa kepedean yang berlebihan, taubatku diterima. Sehingga dengan merasa taubat diterima, dia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Ikhwan, seperti pada bab awal tadi, bahwa kita tidak pernah maksum di depan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan disitulah mengapa perasaan harap-harap cemas itu harus ada. Al-khaufu war roja. Ya ikhwan, contoh. Ketika kita misalnya kita punya kreasi batik di tubuh kita ya. Kreasi batik itu bertato. Ya haram ini Pak. Haram dalam Islam. Lah tahu hukumnya haram masih itu terharam. Atau tapi zaman dulu dia ustaz tapi aku sudah perbaiki dihilangkan tidak baca. Maka tolong kalau menbaca ditutup. Itu satu. Yang kedua kebiasaan kita kan seperti ini misalnya. Merasa bahwa dengan dosa itu bangga na'udzubillah. Walaupun pernah dilakukan berapa tahun yang lalu. Sering saya sampaikan. Ada orang ngakunya hijrah. Ketemu sama anak-anak. Kau nih baru lem aibon bela mabuk. Aku dulu 5 kerat tak mabuk-mabuk. Bangga dengan kehebatan dia ketika menjadi seorang pendosa. Belum taubat ikhwan. Orang yang taubat itu berupaya semua dosanya itu jangan sampai terbuka. Karena mengapa? Karena Allah sudah menutupi dosanya. Dia dengan bangga membuka aibnya sendiri. Na'udzubillah. Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Jadi kalau sekalinya hijrah, sekalinya taubat, tutup rapat-rapat. Bahkan jangan sampai istri kita pun tahu. Cukuplah Allah yang tahu dan para malaikat. Berharap bahwa itu tidak akan dibukakan Allah di akhirat. Jadi apakah ada sholatnya? Ada sholatnya. Apakah ada mandi taubat? Ada mandinya. Adakah bacaan secara khusus? Ada. Tapi kalau ada baca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bahkan beliau istighfar sehari minimal 100 kali. Rasul yang tidak punya dosa dan salah. Kita berarti membaca 101 lah. Karena Rasulullah enggak punya salah, kita banyak salah ini, tambahi dikit lah kira-kira seperti itu. Nah ikhwan dimuliakan Allah, itu taubat. An-nadamah, merasa menyesal, kemudian menggantikan yang buruk dengan yang baik, kemudian istiqomahlah minta kepada Allah supaya taubat kita ini terus menerus diistiqomahkan Allah sampai kita mati. Nah jadi ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita bisa lanjutkan nanti di sesi santai-santainya nanti ya, di kalam khafif nanti insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.